Halo kawan LAN, apa kabar? Kita ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala LAN. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu boleh dibilang orang yang punya pengaruh yang besar terhadap lembaga administrasi negara. Beliau adalah Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SHMA. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah baik Mbak Niken. Sehat-sehat Selalu Mbak Bapak. Niken. Betul, sekarang istilahnya sehat nomor satu ya Bapak ya. Betul. Dan bahagia Mbak. Sehat dan Mm-mm. bahagia. Harap dicatat. Gak cuma sehat tapi juga harus bahagia. Iya betul. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ini Bapak. Ini beliau ini selain biasa dipanggil Bapak juga sering dipanggil Mas. Tapi daripada saya grogi, saya tetap memilih panggilnya Bapak aja. Kita beberapa waktu yang lalu ada yang namanya istilahnya delayering berarti ya Pak ya, dari jabatan fungsional dari jabatan administrator dan pengawas, kemudian mereka dialihkan menjadi jabatan fungsional. Betul. Nah, ternyata salah satu aspeknya dampaknya ke kita itu adalah adanya kenaikan jabatan fungsional analis kebijakan yang lumayan angkanya. Apakah hal ini sebelumnya sudah terpetakan oleh lembaga administrasi negara? Akan ada kenaikan lah di JFAK yang diampu oleh LAN. Ya, terima kasih Mbak Niken. Jadi sebenarnya ini tidak pernah diprediksikan sebelumnya ya, karena memang arahan Pak Presiden itu memang juga bisa kita katakan muncul tiba-tiba. Ada program penyederhanaan birokrasi dalam konteks memperkuat reformasi birokrasi. Nah, salah satu programnya adalah bagaimana eselon 3 dan 4 itu kemudian dialihkan ke jabatan fungsional. Yang tidak kita duga adalah dari sekian ratus jabatan fungsional itu, jabatan fungsional analis kebijakan itu yang paling diminati. Jadi yang paling banyak kemudian beralih ke jabatan fungsional ya akhirnya ke jabatan fungsional analis kebijakan itu. Menurut Pak Tri kira-kira apa ya? Kenapa analis kebijakan ini menjadi sangat diminati oleh mereka? Ya, pertama karena memang fungsi kebijakan itu melekat di setiap instansi pemerintah. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik di sektor pendidikan, kesehatan, transmigrasi, kepedesaan, kemudian juga pertahanan, dan seluruhnya, seluruh kementerian itu pada hakikatnya adalah kementerian yang merumuskan kebijakan. Sehingga tidak aneh kalau kemudian mayoritas beralih ke jabatan fungsional analis kebijakan. Yang kedua, kalau kita lihat dari peraturan presiden pembentukan kementerian misalnya, maka fungsi utama dari sebuah instansi pemerintah itu adalah perumusan kebijakan itu sendiri. Jadi memang sudah tepat sekali kalau kemudian peralihan jabatan dari struktural kepada fungsional itu ke dalam jabatan analis kebijakan. Nah, kira-kira ini Pak Tri, dengan kayak gitu, sebenarnya angkanya tinggi nggak sih Pak? Seberapa banyak kenaikannya kalau boleh? Kalau saat ini yang sudah dilaporkan ke kita di Lembaga Administrasi Negara itu lebih dari 8.000 jabatan fungsional. Pemangku jabatan fungsional analis kebijakan saat ini? Itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sudah sampai daerah Betul, ya? Tetapi di daerah sebenarnya belum banyak yang melaporkan kepada kita. Kalau estimasi dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang Kementerian Dalam Negeri ini yang bertugas untuk melakukan pelaksanaan dari program penyetaraan di tingkat daerah. Menurut mereka angkanya sampai 30.000 sampai 40.000. Nah, jadi di sini masih ada gap cukup besar ya terkait dengan angka yang masuk ke kita yang belum terdata, begitu Mbak Niken. Jadi nanti kalau misalnya dari data-data dari Kemendagri sudah masuk semua, bisa jadi plus 30.000 lagi berarti ya? Kurang lebih ya Mbak? Kurang lebihnya kan seperti itu. Terus LAN gimana Pak menghadapi ini? Kan otomatis mereka kan setelah menjadi analis kebijakan istilahnya nggak bisa didiemin aja ini. Betul. Apa kesiapan yang dilakukan oleh LAN dengan naiknya angka fungsional analis kebijakan? Pertama sebenarnya kita harus bersyukur ya bahwa kita mendapatkan satu durian runtuh begitu. Rezeki nomplok dalam bentuk jumlah jabatan fungsional analis kebijakan yang begitu besar. Itu kesempatan atau tantangan nih Pak ceritanya? Itu dua-duanya. Jadi ini adalah rezeki ya, dalam arti kita harus memanfaatkan betul keberadaan mereka untuk mengakselerasi kinerja dari instansi pemerintah, terutama dalam memperbaiki kualitas dari kebijakan. Ini yang pertama.
Yang kedua, sebenarnya bukan berarti bahwa LAN sebagai instansi pembina adalah satu-satunya pihak yang melakukan pembinaan. Tidak. Ini yang kita ingin sadarkan kepada semua pihak bahwa pembinaan jabatan fungsional itu tidak melulu tanggung jawab dari instansi pembina. Tetapi instansi di mana mereka berada itu juga turut bertanggung jawab bagaimana supaya keberadaan mereka bisa secara produktif, positif, bisa membantu kinerja dari instansinya masing-masing. Oleh karena itu, atasan langsung dari analis kebijakan itu juga harus paham betul seperti apa sih karakteristik dari jabatan fungsional analis kebijakan ini. Dengan memahami tentang kebijakan, karakteristik, produk kerja, termasuk butir-butir kegiatan yang harus dilakukan, maka pimpinan atau atasan langsung itu bisa memberikan penugasan secara terstruktur ya, kepada anak buahnya di dalam mendukung pada IKU di instansinya masing-masing. Jadi kalau itu terjadi, proses pembinaan tidak hanya dibebankan kepada instansi pembina, maka keberadaan dari analis kebijakan yang banyak itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi birokrasi kita. Tapi LAN juga ada komunikasi Pak ke KL ataupun daerah tentang hal ini bahwa tentu ada. Ya, kita seringkali diundang oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bukan hanya untuk pemangku AK-nya, tapi lebih penting lagi kepada para manajemen di tingkat pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat itu. Nah ini Pak, dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan ini, apa yang dilakukan oleh LAN? Dalam artian, apakah ada inovasi-inovasi atau gebrakan yang telah dilakukan oleh LAN untuk menghadapi hal ini? Ya, pertama kita kan sudah menciptakan satu metode registrasi secara online ya, yang kita harapkan dalam waktu dekat seluruh pemangku AK ini sudah bisa terdaftar di dalam platform kita, yaitu elektronik NIAKN atau nomor induk. Kayak database untuk betul. Nah, dari database yang nanti akan terkumpul itu, kita akan kemudian bisa menentukan langkah-langkah pembinaan lanjutan. Misalnya berapa yang belum ikut Bangkom, berapa yang kemudian sudah harus naik jenjang, berapa yang mungkin akan pensiun dan sebagainya. Nah, data itu penting sekali bagi kita untuk bisa menetapkan treatment-treatment untuk penguatan kompetensi dari pemangku AK itu. Ini pertama. Yang kedua, kita juga sudah memperkenalkan satu pola pengembangan kompetensi yang tidak hanya uji kompetensi, tetapi dengan sertifikasi. Jadi sertifikasi untuk LSP untuk AK. Oh, untuk para AK-nya. Ya. Jadi selama ini kan AK itu untuk naik jenjang harus ikut uji kompetensi. Untuk diangkat menjadi AK harus ikut uji kompetensi dan seterusnya. Tapi ke depan ini mereka tidak harus selalu ikut uji kompetensi, tetapi sebagai gantinya mereka juga bisa mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP. Jadi tidak hanya LAN saja yang menyelenggarakan pengembangan kompetensinya, tapi juga ada LSP. Sementara LSP itu oleh LAN juga kebetulan. Iya. Kalau ada nggak Pak, kira-kira nanti sektor private bisa masuk gitu Pak? Bisa. Saat ini sudah ada pengajuan dari IAPA. IAPA itu Indonesian Association of Public Administration yang meminta rekomendasi kepada LAN untuk pendirian LSP IAPA. Dan kita juga sudah lakukan validasi, verifikasi, termasuk koordinasi dengan IAPA, dan LAN secara resmi sudah memberikan rekomendasi kepada IAPA untuk mendirikan LSP itu. Artinya banyak jalur yang bisa dilakukan atau diambil oleh para pemangku AK ini. Betul. Itulah sebabnya tadi yang kami sampaikan. Sebenarnya kalau kita bicara pembinaan AK itu, semua pihak itu bisa terlibat. Termasuk di dalamnya adalah asosiasi-asosiasi profesi, termasuk juga AAKI. Kita harapkan suatu ketika AAKI juga akan memiliki LSP, yang dengan LSP itu mereka bisa melakukan penguatan kapasitas bagi anggotanya. Oke.
Sekarang ngomong-ngomong tentang inovasi, ini Mm-mm. ada satu hal yang lekat dengan LAN, yaitu Iya betul. laboratorium inovasi Iya ya. betul sekali, betul Dan betul. saya dengar untuk tahun ini ada semacam laboratorium inovasi di daerah 3T, terdepan, terluar, dan Iya, juga tertinggal. iya betul Seperti betul. apa ini Pak gambarannya kegiatan hal itu Iya, Pak? sebenarnya ini bukan Mm-mm. tahun ini saja ya Mbak Niken ya. Mm-mm. Kita sudah melakukan pendampingan dengan daerah 3T ini sejak tahun 2018. Kenapa Pak milih 3T dibanding yang lain? Karena begini, jadi kami mengidentifikasikan bahwa kemajuan inovasi itu mengalami kesenjangan antar daerah. Ada daerah-daerah yang cepat sekali berkembang dengan inovasinya, Mm-mm. ada daerah-daerah yang seperti kurang peduli dengan inovasi. Nah, dalam hal ini adalah daerah-daerah 3T itu. Mengapa mereka cenderung kurang berminat dengan inovasi? Tentu sangat dimaklumi, satu faktor geografisnya, yang kedua anggarannya, yang ketiga juga infrastrukturnya sangat terbatas, di samping juga SDM-nya. Oleh karena itulah sejak tahun 2018 LAN atas dukungan dari Bappenas menetapkan program prioritas nasional. Oke, berarti ini termasuk prioritas nasional Prioritas yang nasional, yang dilakukan betul. oleh LAN ya. Betul. Nah, ini juga kaitannya dengan program Innovative Government Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa inovasi itu hak setiap daerah. Inovasi itu hak setiap ASN, begitu kira-kira. Tidak harus daerah-daerah yang sudah maju saja nih yang boleh Tidak. melakukan inovasi gitu ya Pak. Betul, seperti Bangkom ya, kalau di dunia diklat itu Bangkom itu merupakan hak ASN sebanyak 20 jam Oke, setiap 20. tahun. Nah, inovasi juga begitu. Inovasi adalah hak setiap daerah, inovasi adalah hak setiap ASN. Nah, untuk memeratakan hak itulah maka LAN secara khusus mengarahkan program prioritas nasionalnya ini ke daerah-daerah 3T tadi. Lalu bagaimana respon daerah-daerah 3T ini? Apakah terus mereka udah blocking dulu, apa ini inovasi istilahnya? Atau justru malah tertarik dan bersemangat untuk melakukan inovasi? Mereka sangat antusias ya, luar biasa. Mereka itu memang sebenarnya pada hakikatnya ingin berubah, ingin pembaharuan. Tetapi memang mereka butuh mitra. Mereka kalau gitu ya Pak ya? Betul, betul. Mereka kalau dibiarkan jalan sendiri mungkin tidak berjalan. Karena terlalu banyak pertimbangan tadi. Nah, tetapi ketika kita datang kemudian memberikan stimulan ya, stimulan itu ada semacam kreativitas, cara berpikir inovatif dan sebagainya, akhirnya mereka juga bisa bangkit begitu. Dan ini ditunjukkan oleh daerah-daerah 3T yang kita dampingi itu, ternyata jumlah inovasi yang dihasilkan dalam 1 tahun juga cukup signifikan, di kisaran 100 begitu. Kalau menurut pengamatan Pak Tri yang sudah berjalan dari tahun 2018, daerah-daerah yang sudah memperoleh istilahnya Lab Innov dari LAN, progresnya seperti apa Pak dalam hal inovasi? Apakah mereka memang ada kemajuan yang terlihat atau? Sangat maju. Ini sebagai contoh saja ya, tahun 2022 ini kembali Kementerian Dalam Negeri menggelar program Innovative Government Award dengan kategori antara lain daerah 3T. Nah, daerah 3T yang kebetulan kita dampingi itu tahun 2022 ini masuk sebagai nominator sebagai daerah yang terinovatif. Misalnya Kabupaten Sorong, Kabupaten Lombok Utara, itu adalah daerah-daerah 3T yang tahun ini masuk nominasi sebagai daerah terinovatif. Berarti sebenarnya intinya selama ini tuh sebenarnya mereka tidak ada kendala, maksudnya secara khusus apakah anggarannya tidak ada ataukah sumber dayanya yang nggak mampu sehingga mereka tidak berani melakukan itu. Berarti kalau seandainya saja mereka ada kesempatan, nggak kalah sama daerah-daerah tidak yang kalah lain. Betul sekali. Itu sebenarnya satu mindset yang juga ingin kita titipkan ya di dalam program ini, bahwa sesungguhnya tidak ada daerah tertinggal itu. Ketika kita mau melakukan terobosan-terobosan pembaruan terus-menerus, maka daerah-daerah itu dengan sangat cepat itu terentaskan menjadi daerah yang tidak tertinggal. Apakah berarti ini artinya inovasi itu nggak harus mahal kok sebenarnya, tapi selama kita bisa melakukan terobosan? Benar sekali Mbak.
kita sudah membuktikan dalam program lab inovasi itu sebenarnya tidak ada yang mahal, ya. Sama sekali tidak ada unsur penambahan biaya pembebanan pada APBN, APBD, itu tidak ada. Dan itu juga yang menjadi mindset baru bagi mereka. Oh, ternyata inovasi itu seperti ini, begitu mudahnya. Kata kuncinya adalah ada atau tidak kemauan untuk berubah. Nah, di situ ketika mereka sudah mau untuk berubah, cara berubahnya jauh lebih mudah untuk dilakukan. Jadi kemampuan untuk berinovasi itu sesungguhnya lebih mudah dibanding membangkitkan kemauan dan kesadaran untuk berinovasi. Karena kemauan istilahnya ya Pak, yang harus kita support mereka di kemauan itu, otomatis mereka pasti akan bisa lah loh, semua tuh bisa, nggak ada yang nggak bisa. Betul. Ada kadang-kadang orang beranggapan bahwa inovasi itu kan butuh cost yang tinggi, nggak Selalu. bisa loh kita 0 rupiah istilahnya gitu. Betul. Ya, itu kesalahan berpikir di dalam inovasi ya. Satu, bahwa inovasi itu harus banyak anggaran. Nah, itu. Sudah kita patahkan juga ya, bahwa inovasi itu harus didukung dengan teknologi tinggi, harus high tech. Betul, ya. Itu juga sudah kita patahkan, bahwa inovasi itu membutuhkan investasi dari luar, itu juga sudah kita patahkan dan sebagainya. Jadi dengan kolaborasi kecil-kecilan, kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang signifikan. Kalau boleh dirangkum nih Pak, sebenarnya inovasi untuk administrasi negara, administrasi publik itu menurut Pak Tri ini seperti apa sih? Ya, jadi inovasi administrasi negara ini sebenarnya pertama adalah bahwa kita berinovasi harus melibatkan semua stakeholder-nya secara gotong royong begitu ya. Yang kedua adalah bahwa inovasi itu harus mampu memberikan perbaikan ke dalam tata kelola bisnis prosesnya, tapi sekaligus juga keluar dalam bentuk pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dan juga pemberdayaan dari masyarakatnya. Maka inovasi administrasi negara itu bukan inovasi bagi ASN saja, tetapi sekali lagi masyarakat termasuk juga perguruan tinggi, kalangan dunia usaha harus menjadi satu kesatuan di dalam pergerakan kemajuan bagi satu instansi begitu, Mbak. Mungkin ini ya, dari berbagai kebijakan, berbagai kajian juga disampaikan bahwa kedepannya pemerintah itu nggak bisa lagi loh kerja sendirian. Betul. Harus ada kolaborasi nih dengan pihak-pihak yang lain, Betul stakeholders sekali. yang lain. Betul. Atau kalau nggak ya pemerintah akan istilahnya jauh tertinggal dibandingkan yang lain. Tidak harus tertinggal ya. Justru konsepnya adalah ketika ada salah satu pihak yang tertinggal, maka pihak yang lainnya harus memberikan dukungan. Begitu. Jadi prinsip no one left behind. No one left behind. Ya, tidak boleh ada satupun pihak yang tertinggal. Itu yang juga kita usung di dalam kita melakukan inovasi. Tidak boleh kita mengatakan, oh OPD-nya ini anggarannya kecil, oh ini SDM-nya tidak mampu dan sebagainya. Apapun permasalahannya, kita tidak bisa meninggalkan OPD maupun juga ASN untuk berinovasi. Jadi dengan kebersamaan itulah terjadi proses capacity building juga secara bersama-sama. Intinya berarti kolaborasi, berarti ya Pak ya, penting banget, tidak bisa terpisahkan dari ini semua ya. Betul sekali Mbak Niken. Nah, selain laboratorium inovasi, LAN juga menyelenggarakan yang namanya, kalau saya nggak salah, koreksi ya Pak kalau salah, laboratorium kebijakan. Betul. Apa sih Pak yang mau diraih sama LAN dengan laboratorium kebijakan ini Pak? Ya, sebenarnya filosofinya adalah bahwa kebijakan itu kan instrumen terpenting dari suatu negara untuk bisa melakukan tugas-tugasnya, memberikan pelayanan publik maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dalil pertama. Dalil, ya. Okay. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan kualitas kebijakan itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kebijakan itu merupakan sebuah interaksi lintas kepentingan, lintas aktor, dan sebagainya. Nah, sehingga merumuskan kebijakan juga tidak bisa hanya dengan pendekatan teknokratis saja. Pendekatan politis juga harus kita pertimbangkan. Di samping tentu juga pendekatan-pendekatan sosiologis. Nah, ketika satu pendekatan kebijakan itu lebih menonjol daripada pendekatan lain, maka kemungkinan kita akan mendapatkan kebijakan yang tidak komprehensif.
atau yang kita sebut sebagai kualitas kebijakannya tidak sesuai yang kita inginkan. Tahun 2021 kita melakukan pemetaan tentang kualitas kebijakan melalui indeks kualitas kebijakan atau IKK. Hasilnya agak mencengangkan, di mana banyak kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang hasil indeksnya itu relatif rendah. Instrumennya apa ini Pak dari indeks kualitas IKK. kebijakan? Iya. Jadi Apa IKK aja itu yang kita diukur? lihat dari 4 komponen. Yang pertama adalah agenda settingnya, kemudian yang kedua adalah formulasi kebijakan, yang ketiga implementasi kebijakan, dan yang keempat adalah evaluasi kebijakan gitu. Ada yang bagus di unsur mungkin di formulasi, tetapi agak lemah mungkin di agenda setting dan sebagainya. Nah, secara agregat nilai indeks itu menunjukkan relatif rendahnya kualitas kebijakan di tanah air ini. Sehingga dalam rangka untuk lebih mengintervensikan proses dan juga substansi kebijakan yang lebih berkualitas tadi, kita mencoba menginisiasi program yang tadi, yaitu laboratorium kebijakan. Jadi di dalam laboratorium kebijakan itu, sebuah kebijakan itu tidak bisa terjadi di ruang hampa, kira-kira begitu ya. Yang tahu hanya orang-orang tertentu. saja. Betul, misalnya kalau LAN merumuskan peraturan LAN yang tahu hanya orang LAN, misalnya begitu. Tetapi kita harus membuka diri terhadap partisipasi dari seluruh stakeholder terkait, sejak tahap paling awal sebuah kebijakan sampai pada saat implementasi dan evaluasi. Ini pertama. Yang kedua, di dalam laboratorium itu juga kita dorong bahwa kebijakan itu harus terus-menerus di-exercise gitu. Kebijakan itu tidak ditetapkan secara top down, ini yang saya pilih, tidak, tetapi harus ada semacam dialektika, ya. Ada suatu pertukaran pengetahuan dari berbagai pihak. Ada proses uji coba, ada proses uji petik dan sebagainya, sehingga ketika suatu kebijakan itu nanti diterapkan, maka kita bisa meminimalisir kemungkinan risiko dari kebijakan tersebut begitu. Inilah makna dari laboratorium kebijakan itu, Mbak Niken. Bentuknya seperti apa Bapak realnya yang dilakukan oleh Bapak? Ya, kita punya metode yang disebut bijak ya. Bijak itu terdiri dari akronim ya, yang terdiri dari bangun komitmen, kemudian I-nya itu internal assessment, kemudian J-nya itu jajak target, A-nya itu aktualisasi, dan K-nya itu kesinambungan aksi, begitu kira-kira. Jadi sebuah kebijakan itu harus diawali dari komitmen dulu. Komitmen apa yang ingin diperjuangkan di dalam sebuah kebijakan. Akarnya digali dulu nih. Oh iya, filosofinya, why-nya. Kenapa kita butuh kebijakan itu? Jangan-jangan kita bikin kebijakan ini tapi nggak ada gunanya. Nah itu dia, betul. Atau kita kebijakan hanya mengejar target ada kebijakan. Karena selama ini kan ada beberapa instansi yang mengejar misalnya target prolegda. Ya. Misalnya tahun ini harus menghasilkan 10 perda. Betul. Kalau sudah tercapai 10, maka dianggap sudah selesai dan kinerjanya maksimal. Padahal bukan itu, tapi isinya, filosofinya harus kena dulu. Ya, komitmen apa yang diperjuangkan dari sebuah perda, dari sebuah permen, perpres dan sebagainya, itu harus dikenali sejak awal dulu. Nah, setelah komitmennya kuat dari semua stakeholder untuk memperjuangkan kebijakan itu, barulah kita mencoba melihat apa problematikanya. Kita melakukan internal assessment, dalam arti mengenali apa masalahnya, kemudian mungkin aspek dari kausalitas permasalahan itu seperti apa, sehingga kita tahu untuk apa sebuah kebijakan itu. Kebijakan haruslah problem solving. Betul. Maka kita harus tahu apa problemnya begitu. Harus bisa mengatasi masalah yang ada. Iya.
Kalau kebijakan itu menciptakan permasalahan baru, wah itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya. Setiap kebijakan harus mengatasi permasalahan, Bukan menambah kendala bukan baru. menambah masalah baru. Betul, Itu I ya. Nah, I. J-nya jajak target. Target. Sebuah kebijakan itu juga harus terukur. Apa sih yang ingin diwujudkan, yang ingin dicapai, diraih itu apa gitu. Jangan kemudian yang penting hari ini saya ketok palu, tapi kita nggak tahu apa sih jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang ingin dicapai apa gitu. Maka jajak target itu selalu harus menyertai proses sebuah kebijakan gitu. Baru yang keempat adalah aktualisasi. Nah, aktualisasi ini implementasi dari kebijakan. Sebagus apapun komitmen, setinggi sekuat apapun komitmennya, kemudian juga rencana kebijakannya sangat bagus, kalau nggak diaktualisasi, betul, semua sia-sia. Disimpan di sini aja, di meja aja, ini nggak sampai ke masyarakat. Ya, paling tinggi hanya masuk jurnal ya. Mungkin kalau yang istilahnya Presiden Jokowi itu tidak hanya send, tapi pastikan itu deliver. Betul sekali ya. Nah, itu di actionnya ya, atau diaktualisasi. Baru yang terakhir itu kesinambungan. Kesinambungan itu penting karena kebijakan kita itu banyak yang terdiscontinued gitu ya. Dalam arti hanya hari, beberapa minggu, beberapa bulan sudah selesai dan seterusnya diganti lagi yang baru dan sebagainya. Jadi orientasi lifelong policy itu masih kurang. Gitu. Jadi kita perlu melakukan segala macam ikhtiar supaya kebijakan itu berumur panjang. Nah, dalam rangka menjamin kebijakan berumur panjang dengan dampak-dampak positifnya itulah, maka kesinambungan ini menjadi satu prinsip yang juga tidak bisa kita abaikan, begitu Mbak Niken. Seperti yang tadi Pak Tri sampaikan bahwa kita harus paham bahwa kebijakan ini tidak ada di ruang publik nih, gitu kan. Harus di ruang hampa. Iya, di ruang hampa gitu. Justru ada di ruang-ruang publik. Nah, banyak stakeholders yang berhubungan dengan ini. Nah, ada nggak sih Pak selama melakukan laboratorium kebijakan ini tantangan-tantangan? Mungkin adakah curhat-curhat dari daerah misalnya? Ini sebenarnya baru kita coba 1 tahun kemarin, Mbak. Sudah berapa daerah, Bapak? Baru 3 daerah. Baru 3 daerah. Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Tasikmalaya. Tambah 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga memang kendala-kendalanya belum begitu tergali ya. Kalau dari respon mitra-mitra kita yang 4 kemarin sih sangat membantu. Misalnya begini, di Kota Tasikmalaya ini adalah kota yang kecil, penduduknya indeks pembangunan manusianya relatif tinggi, tetapi kemiskinannya juga tinggi. Ada gap yang cukup lumayan. Ini anomali gitu. Pada umumnya kota-kota kecil seperti Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bogor, ini ekonominya cukup berkembang. Tapi Kota Tasikmalaya ini relatif tingkat kemiskinannya tinggi. Padahal sepertinya Tasikmalaya cukup secara industri kreatifnya segala macam garmen. Makanya kita sebut sebagai satu anomali. Dari banyak aspek itu maju, tapi dari kemiskinannya tinggi. Ternyata tinggi juga. Betul. Nah, ternyata memang dari penggalian atau selama proses penerapan lab kebijakan itu kita mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakannya relatif lemah. Di samping juga dari sisi substansinya. Maka kemudian melalui program ini kita lakukan perbaikan-perbaikan dari kebijakan-kebijakan, termasuk juga kolaborasi antar OPD untuk mengadres isu besar yaitu kemiskinan tadi. Tapi dari daerah sendiri tidak ada resistensi? Tidak. Justru saya misalnya ketemu dengan Pak Sekdanya, Pak Sekdanya mengapresiasi sekali dengan program ini. Bahkan ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk keluar dari benang kusut kemiskinan yang ada di Tasikmalaya selama ini. Ini kan kita akan menghadapi pergantian tahun nih Pak. Itu tadi beberapa hal yang sudah dilakukan di tempatnya Pak Tri untuk
mengakselerasi kebijakan dan sebagainya, inovasi administrasi negara dan sebagainya. Nah, kira-kira di tahun 2023 ini apa yang akan dilanjutkan atau dilakukan kembali oleh lembaga administrasi negara untuk dalam hal ini kajian kebijakan dan juga inovasi administrasi negara? Ya. Kita coba semua program kita akan bermuara pada penguatan RB tematik. Nah, menarik ini RB tematik nih, Pak. Lab inovasi kita mendukung RB tematik, kemudian juga lab kebijakan kita mendukung pada RB tematik juga. Termasuk juga karya-karya dari analis kebijakan kita dorong untuk mendukung RB tematik. Kalau mereka menghasilkan telaahan atau juga policy paper, policy brief, maka karya-karya itu kita arahkan, ya tentu tidak semuanya, tapi sebagian harus mendukung pada program pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi, penguatan digitalisasi administrasi pemerintahan, dan juga mendukung pada prioritas-prioritas presiden lainnya seperti pengurangan stunting, penurunan inflasi di daerah, penggunaan produk dalam negeri, dan juga isu-isu lain yang menjadi concern dari Bapak Presiden. Berarti intinya nanti LAN mungkin akan mengajak daerah-daerah itu untuk tidak hanya melakukan inovasi tapi juga mengenal dengan baik apa saja potensi yang dimiliki, apa saja kekurangan yang dimiliki untuk paling tidak untuk menghadapi RB tematik. Iya, intinya adalah apapun yang kita lakukan di tahun 2023 harus berdampak. Harus ada dampaknya, harus membawa perubahan dan kebaikan bagi masyarakat. Jadi bukan hanya RB-nya saja yang berdampak, tetapi setiap program, setiap kegiatan, setiap alokasi anggaran, setiap pelatihan, setiap program apapun sekecil apapun sudah harus kita pikirkan apa dampaknya baik bagi organisasi kita maupun terutama bagi masyarakat dan daerah dan bangsa dan negara. RB ini salurannya ya Pak ya, muaranya itu tentu harus ada kebaikan bagi masyarakat. Betul, gitu ya, Pak? Betul Mbak, betul. Ya, saya kira yang terpenting satu adalah komitmen ya. Bagaimana kita memberikan komitmen terhadap semua amanah, jabatan, program, anggaran yang dititipkan kepada kita untuk digunakan semaksimal mungkin bagi kemajuan bangsa dan negara. Orientasi kepublikan harus semakin menonjol di dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua, dari sisi kebaruan, inovasi juga jangan dilupakan. Komitmen yang kuat juga harus selalu diikuti dengan pembaharuan atau inovasi tiada henti. Nah, dengan dua hal itu, insya Allah kita akan semakin optimis mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045, kawan LAN. Demikian obrolan kali ini, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Dadah!